Cerita ini dimulai pada tahun 1808 di mana Belanda pada saat itu di bawah pemimpinan Dendels yang berencana membangun jalan dari Anyer sampai Panerukan. Saya ingin pembangunan jalan Anyer sampai Panerukan segera dilakukan. Tidak bisa. Jika Anda ingin melaksanakan pembangunan jalan, pilih saja jalan yang lain. Saya tidak menerima bantuan dari kalian. Saya tetap ingin pembangunan jalan ini segera dilakukan. Lalu terjadilah perseteruan antara Dendels dan pihak keraton. Pada tahun 1823 datanglah Presiden Belanda bernama Smith. Untuk apa Anda datang jauh dari Belanda ke Indonesia? Saya minta saya segera dijadikan pengganti Sultan Hamengkubuwono V untuk pemimpin keraton. Saya janji akan mensejahterakan rakyat keraton. Saya pikir Tuhan memiliki kesempatan untuk memimpin, tetapi sayangnya masih ada kekurangan wali, yaitu Pangeran Diponegoro. Mana bisa begitu? Saya sudah menawarkan posisi yang seberat ini. Kamu masih menolaknya? Baiklah, jika tujuan Anda untuk mensejahterakan rakyat, Kepemimpinan Smith semakin membuat rakyat sengsara. bagaimana kita bisa makan? Untuk berdiri pun rasanya susah. Entahlah, uang kita pun sudah mencapai kebangkrutan. Sungguh kejam pemimpin kita, harus bagaimana lagi cari uang untuk membayar kompensasi. Kita cari siasat saja di Ponegoro untuk membantu kita. Saya mohon Raden Mas berbaik hati untuk meminjam sejumlah uang. Dikatakan banyak rakyat yang belum membayar kompensasi. Baiklah, akan segera saya laksanakan. Terima kasih Raden Mas. Kemudian Pangeran Diponegoro mendatangi bangsawan dari Tionghoa untuk meminta beliau meminjamkan sejumlah uang. Saya mohon pinjamkan saya uang 250 juta. Tidak bisa, uang yang dipindahkan terlalu banyak. Lalu bagaimana kalau 150 juta? Baik, saya pinjamkan. Baik, terima kasih. Pangeran Diponegoro sangat membenci perlakuan Belanda di Nusantara karena membuat rakyat semakin sengsara. Pak, Anda bekerja sama dengan Belanda dan menyerahkan kompensasi penyerahan tanah. Kami memberikan kompensasi tersebut karena Belanda berjanji untuk mengurus semua tanah kami. Apa yang Anda lakukan itu menyusahkan rakyat dan membuat keuangan keraton semakin menipis. Ai perintahkannya untuk melaksanakan pemasangan patok pembangunan jalan dari Anyer sampai Panerukan. Tapi kerjasama ini sangat menguntungkan bagi kami. Intinya akan tetap melaksanakan kerjasama ini. Lalu Pati dan Narjo pun memasang patok, dan ketika Pangeran Diponegoro tahu, beliau menyuruh rakyat untuk mencabut patok tersebut, tetapi Pati dan Narjo yang mendengar kabar tersebut segera datang dan menegurnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Katakanlah jika keadaan sudah membaik dan pergilah ke pertahanan yang ada di Gua Selarong. Baiklah, kami akan segera menyelesaikannya. Bagaimana kali ini? Mengurus perang ini saja tidak becus, lemah. Tidak seperti yang Tuhan kira. Kami saja sudah kalah jumlah sejak awal. Tidak mau tahu, apapun itu alasannya, kalau bisa kerahkan semua cara mengalahkan Diponegoro. Bagaimana kalau kita meminta bantuan dari pasukan Sumatera Selatan saja? Ide bagus, segera hubungi mereka. Setelah sekian lama berperang, Belanda dan menawarkan perlindungan untuk bernama, tetapi penawaran itu selalu ditolak oleh Pangeran Ali Bashar Sentot. Mana ini, saya sendiri merasa sangat iba melihat para rakyat yang tertangkap oleh Belanda. Bagaimana jika kita menerima tawarannya yang diajukan oleh Belanda? Baiklah, jika itu semua demi rakyat, saya bersedia melakukannya. Ali Bashar Sentot, Bagaimana Pangeran Ali Bashar Sentot? apakah Anda sudah berubah pikiran? Saya sudah menerima penawaran yang Anda ajukan, namun biarkan kami tetap berada di jalan Allah. Baiklah jika itu permintaan Anda, tapi setelah perjanjian ini pada tanggal 24 Oktober 1829, kau dan Pangeran Diponegoro harus menyerah diri ke ibu kota negeri Yogyakarta. Di mana Pangeran Diponegoro sekarang? Saya tidak tahu kemana perginya Pangeran Diponegoro. Beliau sudah pergi ke pos 1 dan pergi ke pos lainnya. Saya tidak mau tahu alasannya.
pihak Belanda berhasil menemukan Pangeran Diponegoro di daerah Gombong dalam keadaan hidup. Kemudian ia dikirim ke Semarang dan menuju pelabuhan untuk diasingkan ke Sulawesi Selatan. Hingga akhirnya Pangeran Diponegoro menghembuskan napas terakhirnya di Makassar.